Halo guys, kembali lagi di channel YT Clip On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini YT Clip On akan membahas dan menerangkan materi bahasa Indonesia mengenai resensi. Tentunya materi ini akan membantu teman-teman yang tidak memahami dan kurang dimengerti mengenai materi resensi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu jangan lupa subscribe channel YT Clip On, like, komen, dan share agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Nah, materi kali ini adalah resensi. Saya akan menjelaskan 5 poin penting dari resensi. Yang pertama adalah pengertian resensi, yang kedua unsur resensi, dan yang ketiga jenis resensi, keempat tujuan resensi, dan terakhir manfaat resensi. Oke, menginjak yang pertama. Poin pertama yaitu pengertian resensi. Resensi adalah suatu penilaian baik atau buruk sebuah karya sastra. Mengenai karya sastra ini dapat menyangkut beberapa kategori, yaitu mulai dari puisi, cerpen, komik, ataupun film. Poin kedua yaitu unsur resensi. Di dalam resensi terdapat unsur-unsur di dalamnya. Terdiri 4 unsur resensi. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah menyusun data buku, yang ketiga adalah isi resensi buku, dan yang keempat penutup resensi buku. Saya akan menjelaskan dan menerangkan dari unsur-unsur tersebut. Yang pertama adalah judul. Judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik memberikan nilai lebih tersendiri agar dapat meminat pembaca. Yang kedua, menyusun data buku. Dalam pembuatan resensi harus terdiri dari adanya data buku mengenai judul buku. Yang kedua, pengarang. Selanjutnya penerbit, dan selanjutnya tahun terbit serta cetakan atau dimensi buku serta harga buku. Yang ketiga, isi resensi buku. Bagian ini berisi mengenai sinopsis, ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku, rumusan kerangka dan bahasa yang digunakan. Keempat, penutup resensi buku. Pada bagian penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kenapa siapa buku tersebut ditujukan. Poin ketiga yaitu jenis resensi. Secara garis besar, resensi dibagi menjadi 3, yaitu informatif, deskriptif, dan kritis. 3 jenis resensi ini akan saya jelaskan. Resensi informatif, di sini resensi disampaikan secara singkat dan umum. Resensi deskriptif yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Yang ketiga, resensi kritis yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi resensi biasanya objektif dan kritis. Poin keempat yaitu tujuan resensi. Perlu kita ketahui bahwa tujuan resensi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi, substansi, dan cara penulisan buku. Yang keempat, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang kelima, menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya-karya sebelumnya. Poin kelima atau poin terakhir adalah manfaat resensi. Ada beberapa manfaat resensi. Yang pertama, bahan pertimbangan. Yang kedua, sarana promosi buku.
Dan yang ketiga, pengembangan kreativitas. Dari 3 manfaat tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, bahan pertimbangan. Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua, sarana promosi buku. Buku yang diresensi biasanya adalah buku baru yang belum pernah diresensi, sehingga dengan melakukan hal ini dapat dipastikan buku tersebut dapat dipromosikan secara umum. Yang ketiga, pengembangan kreativitas. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin sering menulis, semakin baik tingkat keahlian kita. Sehingga dengan rajin menulis resensi, secara tidak langsung kreativitas tulis-menulis kita dapat ditingkatkan. Nah, itulah pembahasan materi bahasa Indonesia resensi. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Clip On dan tunggu update terbaru kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.